para peserta, yaitu Pak Andi Ruban ya. Silakan, ini langganan nih Pak Andi Ruban. Silakan. Bisa di-unmute, Pak. Ya. Di-unmute Pak Andi. Terima Silakan. kasih Pak Moderator, Pak Mahardi. Ya. Salam Gus. Yang pertama, hingga sekarang ini dunia mengenal ada 4.300 agama. Itu kita harus paham itu. Nah, Indonesia ini ada berapa? Yang saya tolak ketika imam masjid itu non-Islam. Ketua MUI itu non-Islam. Loh, ini bukan masalah agama. Kaitan dengan Kapolri, dengan jabatan lain. Yang harus kita tentang itu ketika komunitas kita, ya, pemimpin agama kita, itu yang bukan seagama kita. Ini logika anak-anak saja ini sebenarnya. Nah, itu satu. Kemudian yang berikut, alangkah indahnya ketika Lebaran. Ya, ketika Lebaran, teman-teman polisi yang Muslim itu ikut Lebaran, ikut jamaah tarwih. Biarlah teman-teman yang non-Muslim yang menjagai, mengawasi, kan lebih enak. Jadi tidak ada lagi, kenapa saya ikut sholat? Saya kan lagi bertugas. Loh, berikanlah kepada teman yang non-Muslim untuk bertugas. Itu kan lebih indah ini Indonesia. Nah, dan yang prinsip saya kira kita belum selesai berbangsa. Kita belum selesai bernegara ketika ini dipersoalkan. Indonesia ini lahir ya memang untuk merangkul semua. Nah, kita kan satu bangsa, bangsa Indonesia. Jadi siapapun dia, suku apapun dia, agama apapun dia, kita harus bersama-sama. Tapi saya pikir memang yang intoleran ini saya biasa saksikan untuk kalau bukan kelompoknya yang jadi imam saja, malah sesama Muslim, imam saya itu malah tidak mau juga. Jadi artinya memang sudah begitulah lahirnya barangkali ya. Sigit adalah untuk kebetulan saya masuk di barisan penyuluh anti korupsi yang mudah-mudahan Polri ini bebas dari korupsi. Itu harapan saya yang terutama supaya Indonesia ini rakyatnya lebih sejahtera. Janganlah ada pungutan, janganlah ada polisi yang memang mencederai rakyat, gratifikasi apa dan sebagainya. Saya kira itu saja dari saya, Gus. Pak Mahardi, makasih. Terima kasih, Pak Andi Ruban. Yang berikutnya? Merdeka. Merdeka. Yang berikutnya? Ada yang bertanya? Pak Jerry? Pak Jerry mau bertanya? Pak Bagus? Siapa yang mau bertanya? Oh, Pak Evi Junita ya? Mbak Evi Junita Sinaga, ya? Mau tanya, Mbak Evi Junita? Ya, aku mau bertanya, rokoknya bisa itu loh. Siapa yang mau bertanya? Oh, Assalamualaikum dari Ilmu Laku. Silakan Pak Jerry. Ya, aku cuma nanya, Gus Soleh rokoknya itu loh. Rokoknya itu loh, dilepas dulu. Silakan Pak Jerry. Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya? Pak Jerry nggak jadi bertanya. Amin, silakan. Ayo silakan. Mari Pak. Kami persilakan baru Pak Andi Ruban tadi yang harapannya Polri itu anti korupsi ya. Ya, silakan para peserta. Moderator sebentar. Izin moderator. Ya, silakan Gus Soleh. Ya, kami minta kepada peserta tidak hanya bertanya, silakan memberikan dukungan pada Kapolri yang baru, monggo boleh. Nanti ini kita share.
Terima kasih. Surabaya. Joni. Ya, Bung Joni dari Surabaya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak Gus Soleh. Semangat. Ya, yang ingin saya tanyakan, Pak, dan ingin saya kasih masukan, biarlah apa benar Kapolri kita yang saat ini, dan saya yakin dia akan melakukan presisi, ketepatan, dan harus tepat. Itu yang kedua. Yang kedua, mari kita berikan dukungan doa kepada Kapolri yang baru, siapapun, karena di dalam tugas-tugasnya itu selalu diberikan kekuatan dan perlindungan. Akan kita berdoa hubungan dengan Presiden benar-benar terjalin. Itu saja, Moderator. Oke, terima kasih. Itu Ya, tambahan salam. kepada Kapolri ya. Sekarang giliran yang lain seperti pesan Gus Soleh tadi, yang tidak bertanya boleh memberikan atau menyampaikan harapan-harapannya kepada Kapolri yang baru. Ya, ini dari Maluku. Dari Maluku siapa? Ya, dengan saya sendiri perkenalkan dengan nama John Tukul. Ya, silakan, Bung John. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gus Soleh yang mana telah membuka diskusi webinar di hari ini dan para narasumber pencerahan yang sudah diberikan sehingga bisa menambah ilmu buat kami di masih daerah. Pertama-tama kami dari Maluku sangat mendukung keputusan Bapak Presiden yang mana mengangkat Kapolri yang baru saat ini. Jadi harapan kami Kapolri yang baru saat ini bisa membawa masalah-masalah yang saat ini, kasus-kasus yang belum terselesaikan bisa diselesaikan. Yang saat ini Maluku ini kan daerah kepulauan. Harapan kami masyarakat yang di daerah-daerah itu mereka bisa mendapat hukum yang setimpal segitu. Karena saat ini yang kita melihat kondisi saat ini di wilayah Maluku yang mana masyarakat mereka mengeluh, mereka punya masalah ketika ke pihak yang berwajib, tapi yang saat ini terjadi ada oknum-oknum seperti pejabat, mereka itu tidak bisa mereka menutupi kesalahan-kesalahannya gitu. Jadi harapan kami sehingga ada pemerataan, jangan cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Harapan kami semua tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi semua sama rata. Harapan kami Kapolri yang baru ini bisa sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia. Thank you. Terima kasih Bung John Tuol dari Maluku. Sayang videonya nggak diaktifkan. Kemudian yang berikutnya, silakan. Di belakang John Tuol ada siapa lagi? Ya. Iswanto. Iswanto Dengada, Samarinda, Halo. silakan. Ya, silakan. Ya. Tentunya kami dari Samarinda sangat mendukung sekali dengan Kapolri yang baru. Kami juga menilai bahwasanya keputusan yang diambil oleh Pak Presiden itu sudah sangat tepat. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi yang sangat luar biasa, bahwasanya keputusan yang diambil oleh Pak Presiden itu tidak hanya dilihat daripada kedekatan emosional, tetapi berangkat dari sebuah kajian yang memang sudah matang lah begitu. Selain daripada karir beliau yang sudah terjadi, saya kira Pak Sigit ini sudah sangat tepat sekali begitu. Bukan soal dari bukan lagi bicara soal agama, tetapi memang beliau ini sudah sangat tepat begitu. Nah, tentunya harapan kami dari Samarinda dan juga khususnya Kalimantan Timur,
apa yang sudah dijanjikan oleh beliau kemarin di Komisi 3 itu benar-benar terrealisasi, terutama bicara soal penegakan hukum begitu. Jadi mungkin itu harapan kami dari Samarinda khusus untuk Bapak Kapolri yang baru. Demikian, salam hormat dari Samarinda. Terima kasih Samarinda, Bung Isnanto Dengada. Di belakang Bung Isnanto Dengada dari Samarinda, siapa lagi? Sudah 3 pertanyaan. Juna. Siap, Juna. Pak Bagus. Dari DKI. Dari DKI. Silakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan ucapan untuk Komjen Listio Sigit Prabowo bahwasannya saya yakin jika ke depan Bapak sudah bisa menjadi pengemban sebagai pejabat di Kapolri, menjadi yang amanah dalam menjalankan tugas-tugas. Bravo Indonesia dan mempertahankan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih dari DKI. Ada di belakangnya yang mau bertanya? Silakan. Coba ibu-ibu sekali-kali ibu-ibu. Tuh Bunda Maria Teresia kayaknya mau nanya itu Bunda Maria. Ibu-ibu Ya, silakan sekali-kali. Bunda Maria mau nanya tuh kelihatannya. Dari kemarin mau bertanya nggak jadi itu. Ya, Bunda Maria. Mau nanya ya? Ya, Ya silakan. silakan. Sebetulnya bukan saya terus terang bangga sebagai non-Muslim, kemudian Kapolri sekarang diangkat Pak Jokowi non-Muslim, tentu punya rasa bangga. Namun sebetulnya menurut saya non-Muslim, Muslim harusnya sudah selesai di negara ini. Buat saya justru menjadi PR kita bersama adalah bagaimana kita ini selalu hadir di sekitar kita juga, sehingga yang tadi dibilang teman-teman, dibilang narasumber bahwa saatnya kita orang-orang baik mengorganisir diri, kemudian orang-orang baik jangan diam. Itu memang harus kita lakukan agar masyarakat di bawah terutama itu merasakan kehadiran kita. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana, lalu yang hadir misalkan dari kelompok-kelompok yang intoleran misalkan, tentu mereka akan merasakan inilah penolong saya. Jadi menurut saya adalah tugas kita bersama, bagaimana kita selalu hadir di tengah masyarakat ini untuk selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, mau Kapolri non-Muslim, mau Kapolri dari minoritas, masyarakat mungkin sudah tidak peduli lagi. Jadi akhirnya karena kita semua ada membaur dengan siapapun. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Bung Teresa. Itu Bung Maidi Paulus dari Papua mau bertanya. Dari Papua mau bertanya. Paulus. Ya. Ya silakan. Saya tidak resim diberi kesempatan. Terima kasih moderator. Ya, pendapat kami di Papua. 1. Kepada Kapolri baru, mungkin sampai Pak Presiden tahun 2024 berakhir, mungkin Pak Kapolri masih menduduki jabatan ini. Kami mohon dari Papua, selesaikanlah masalah Papua tentang KKB ini. Itu saja. Habiskan aja. Kita mau membangun dengan Papua terhalang dengan ini. Kami masyarakat Papua memohon. Tapi bukan membantai mereka, tapi membina mereka untuk kembali ke NKRI. Itu dari kami. Singkat itu Terima saja. kasih, Salam Pak sejahtera Paulus. untuk kita semua. NKRI harga mati. NKRI Pancasila. Terima kasih Bung Paulus. Harapan yang sama bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah KKB di Papua ya.
karena begitu banyaknya uang digelontorkan di Papua, tapi masih ada juga kelompok-kelompok yang tidak puas. Silakan, ini saya pikir kesempatan narasumber, terutama saya berikan kepada Pak Karyono Wibowo sebagai keynote speaker tadi, untuk menjawab beberapa 6 pertanyaan dari teman-teman tadi. Apa yang akan Pak Karyono Wibowo sampaikan? Silakan. Pak Karyono, masih adakah? Tadi saya masih melihat Pak Karyono. Kelihatannya tadi masih ada ya. Sekarang sudah nggak ada. Kalau begitu kepada Habib Ali Assegaf, saya persilakan untuk menjawab beberapa pertanyaan dan sekaligus closing statement dari Pak Ali.